Dan semoga kita harapkan hasilnya positif dan bisa memberikan effort yang besar kepada masyarakat umum. Baik, untuk sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti kita akan langsung masuk pada sesi tanya jawab dan juga masukan. Sekarang kita buka untuk sesi diskusi, yang mana kita buka untuk umum untuk diskusinya. Silakan kepada para hadirin yang hadir di sini serta yang via video conference bisa bertanya kepada narasumber kita di sini dan juga ingin menyampaikan sesuatu dipersilakan. Mungkin kepada Bapak Sekretaris Disporapar Kabupaten Hulu Sungai, Pak Ramadan Jesus MM, ingin menyampaikan, Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, Pak. Oke. Pada Bapak Ketua DPRD dan panelis yang lain. Pertama-tama kita bangga sekali nih ada kegiatan dialog. Berani mikir nih, ya. Berani mikir. Ini yang pasti orang yang punya konsep berani mikir ini percaya orangnya ini memang punya pemikiran yang sangat progresif bagi pembangunan khususnya kedaulatan ekonomi dan masa depan lingkungan di Hulu Sungai Tengah. Mungkin Ulun saya akan bicara mengenai kedaulatan ekonomi nih. Kami dari Dinas dari Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Tengah dalam hal kedaulatan ekonomi ini mencoba untuk membuat kerja aksi nyata, ya. Selama ini banyak kita laksanakan wacana yang lain-lain. Jadi ada beberapa langkah dan program kegiatan bagaimana masyarakat yang menjaga lingkungan Meratus ini memiliki kedaulatan ekonomi. Salah satunya adalah dengan pengembangan pariwisata. Di sana kita bisa membentuk beberapa Pokdarwis, ya, termasuk yang ada di Desa Iyo, yang lain-lain, ya. Nah, ini menjadi ibaratnya itu menjadi benteng kita mereka nanti, menjadi juga sekaligus kader lingkungan. Mereka menjadi kader, kemudian juga relawan kemanusiaan. Nah, ini kemudian juga mereka bisa mendapat penghasilan dari Pokdarwis tadi, penghasilan. Nah, ini mungkin satu langkah kegiatan yang aksi nyata yang ada di Disporapar itu. Kemudian kita akan kembangkan lagi ini dari pimpinan-pimpinan untuk pengembangan kedaulatan ekonomi ini melalui aksi nyata, ya. Kemudian yang dapat juga dilakukan ini adalah bahwa potensi hutan Meratus ini sebenarnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Di sana bisa pengembangan damar, hasil hutan non kayu, ya. Kemudian madu yang lain-lain. Nah, cuman ulun belum dapat angkanya yang seberapa besar lagi. Yang ini. Nah, ini kalau kita kembangkan nilai ekspor yang nilainya itu sangat luar biasa. Ya. Nah, di sana kita juga sebenarnya untuk pelestarian kedaulatan ekonomi ini memiliki infrastruktur sebenarnya. Punya potensi, punya kelembagaan. Di sana ada pemerintah desa yang ada di Pegunungan Meratus. Mereka juga memiliki dana desa, ya. Nah, cuma kita sayangkan dana desa yang ada di desa ini biasanya saklek dengan aturan-aturan pusat. Nah, bisakah dengan sesuai karakteristik daerah? Jadi memang anggaran itu akhirnya bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan khususnya hutan Meratus. Udah berapa tahun dana desa ini digelontorkan, mungkin udah ratusan miliar, udah berapa puluh miliar di Pegunungan Meratus. Nah, sekarang adakah dampaknya bagi pelestarian dan peningkatan kedaulatan ekonomi? Nah, ini ya yang perlu kita berani mikir juga gitu, mengkritisi. Seperti apa mungkin dampaknya? Karena saya lihat
begitu saklek, juklek juknis dari Kementerian Desa turun ke Pemda, turun ke desa, ternyata kegiatan-kegiatannya tersebut tidak langsung bersentuhan dengan isu-isu lokal. Nah ini, sementara untuk pemerintah daerah, Pemda, anggaran ini pun juga terbatas. Jadi secara kewenangan Pemda pun dalam hal pengelolaan hutan itu sudah menjadi kewenangan pusat. Jadi kayaknya kita udah diamputasi gitu ya. Nah, bagaimana Pemda misalnya ingin mengelola sementara kewenangannya tidak ada. Ini akan berisiko bagi pengelola atau yang menjalankan pemerintahan. Ini. Jadi kalau masukan kita bagaimana nanti mungkin ada sesi yang lain, bagaimana kita menyusun aksi nyata, ya. Kita ada rencana aksi, tidak ada rencana saja, tapi memang ada action di lapangan langsung dari aparat keamanan, dari pelaku ekonomi, dari pemerintah, dari segala unsur yang lain untuk bersama-sama keroyokan bagaimana menumbuhkan kedaulatan ekonomi ini. Karena dari diskusi dengan teman-teman di sana, mereka sebenarnya sangat merindukan sekali pembagian ekonomi yang merindukan kesejahteraan. Sementara informasi dari mereka merasa belum terjawab. Akhirnya lebih tergiur kepada hal-hal yang instan. Nah, ini mungkin tantangan kita bersama. Bagaimana menghadirkan program atau kegiatan intervensi yang langsung menyentuh peningkatan ekonomi mereka. Walaupun mungkin ini perlu kesabaran, perlu kita effort delivery juga dengan kesungguhan, dengan sinergis, kolaboratif, segenap unsurnya. Ya, terutama juga dukungan dari Dewannya, dari DPRD. Mungkin itu dulu yang tanggapan bisa ulun sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ramadan Yesus ya Pak, terkait tanggapannya juga masukan tadi mengenai bagaimana action di lapangan yang harus kita tunggu, kita laksanakan bersama, serta juga beberapa pengelolaan dana yang sudah ada, bagaimana tidak menjadi kontra dengan peraturan pusat ya Pak, seperti itu.